Pernahkah kamu malam-malam rebahan di kamar? Lampu sudah mati, tapi pikiranmu berisik sekali. Kamu memejamkan mata, tapi yang muncul justru ketakutan. Takut besok bagaimana? Takut kalau gagal? Takut kalau semua doa selama ini hanya jadi angin yang hilang di langit? Atau pernahkah kamu merasa semua orang terlihat bahagia di luar sana? Timeline penuh tawa, foto-foto hangout, perjalanan, serta pencapaian. Tapi kamu menatap layar sendirian, merasa kosong, merasa tertinggal, dan merasa sangat kesepian. Sepi itu berat, karena ia tidak pernah kelihatan, tapi selalu menghantui. Kamu bisa punya banyak followers, banyak kontak WhatsApp, dan banyak circle. Tapi entah mengapa, hati tetap merasa aku sendirian. Dan kalau kamu pernah merasakannya, percayalah, kamu gak sendirian. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah juga merasa takut, pernah merasa sendiri. Takut itu bukan hanya perasaan. Kadang ia berubah jadi sakit fisik. Jantung berdebar, keringat dingin, tidur tidak tenang. Takut gagal, takut ditinggalkan, takut tidak ada yang peduli. Aku tahu rasa itu. Mungkin kamu juga. Kita pura-pura kuat di siang hari, tapi menangis dalam diam di malam hari. Rasulullah SAW pernah mengalaminya. Bayangkan, beliau bersama Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Di luar sana, musuh Quraisy menyebar ke segala arah. Di atas gua itu, kaki mereka hanya sejengkal dari kepala beliau. Dan Abu Bakar gelisah, merasa ketakutan. Wahai Rasulullah, kalau mereka menunduk sedikit saja, kita akan ketahuan ya Rasul. Dan saat itulah Rasulullah SAW dengan tenang berkata, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Subhanallah, di saat manusia paling wajar merasa panik, Rasulullah mengajarkan ketenangan bukan datang dari keadaan, tapi dari keyakinan. Takut itu manusiawi, tapi iman membuat kita berdiri jauh lebih tegak. Mari kita bicara soal kesepian. Ada orang yang kesepiannya jelas karena ia merasa sendiri. Tapi ada juga yang kesepiannya samar. Dikelilingi banyak orang tapi hatinya kosong. Pernahkah kamu merasa kamu cerita panjang lebar, tapi tak ada yang benar-benar mengerti? Pernahkah kamu posting sesuatu, berharap ada yang peduli, tapi tak ada respon yang tulus?
Kesepian itu mengikis sedikit demi sedikit. Kamu masih bisa tertawa, tapi dalam hati ada bagian yang terus menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merasakannya. Tahun kesedihan ketika Khadijah wafat dan Abu Talib juga wafat. Dukungan di rumah hilang, perlindungan di luar rumah pun lenyap. Beliau pergi ke Taif, berharap ada yang menerima, tapi malah diusir, dihina, dilempari batu. Beliau berdarah-darah, duduk sendirian. Lalu beliau berdoa, "Ya Allah, aku mengadu kepadamu, lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku, dan hinanya aku di hadapan manusia." Coba bayangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling dekat dengan Allah, pernah merasa sangat lemah, pernah merasa sangat sendiri. Kalau beliau saja merasakannya, maka wajar kalau kita pun merasakannya. Tapi lihatlah, justru dari rasa takut dan sepi itulah lahir kekuatan baru. Kita sering mencari pelarian, scroll media sosial sampai pagi, sibuk dengan game, drama, musik, sibuk mencari perhatian orang, tapi hasilnya hati tetap kosong. Islam mengajarkan satu hal yang sederhana, tapi sangat menenangkan. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kesepian itu bukan kutukan. Rasa takut itu bukan aib. Itu adalah panggilan halus dari Allah. Dekatlah kepadaku. Aku di sini. Aku menunggumu. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, jujurlah dalam doa. Jangan selalu berdoa dengan kalimat yang indah. Katakan saja, "Ya Allah, aku takut, aku kesepian, dan aku butuh Engkau." Itu adalah doa yang paling tulus. Kedua, gunakan kesepian untuk bertemu Allah. Ambil wudhu, buka mushaf, atau sekedar duduk sambil berzikir. Rasakan bahwa Allah benar-benar ada. Yang ketiga, cari lingkungan baik. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kamu juga butuh teman yang saleh dan salehah yang menguatkan kamu saat kamu merasa sendiri. Dan yang terakhir, ingatlah, kamu tidak sendiri. Bahkan saat kamu merasa dunia ini meninggalkanmu, Allah tidak benar-benar pergi, dan Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Mungkin kamu sedang mendengarkan ini sendirian di kamar. Air matamu menetes pelan-pelan. Tidak ada yang tahu. Kamu merasa takut akan hari esok. Kamu merasa kesepian di tengah dunia yang penuh dengan keramaian. Aku ingin kamu tahu, kamu tidak benar-benar sendiri. Allah selalu bersamamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah takut, pernah sendiri, tapi Allah menjadikannya cahaya bagi seluruh dunia. Dan mungkin dari rasa takut dan sepi yang kamu alami sekarang, Allah sedang menyiapkan versi dirimu yang lebih kuat, lebih sabar, lebih dekat dengannya.
Jangan menyerah, jangan biarkan kesepianmu jadi penghalang. Biarkan ia jadi jalanmu kembali kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kita dan sebaik-baik tempat bersandar. Kalau video ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan pada temanmu yang mungkin sedang merasa takut dan kesepian juga. Siapa tahu, dari satu klik sederhana, Allah beri pahala besar karena hatinya ikut terhibur. Dan jangan lupa, follow atau subscribe channel ini, supaya kamu bisa terus mendapatkan pengingat hati seperti ini. Karena kita semua sedang berjuang, dan insya Allah kita bisa saling menguatkan.